Perkenalkan, nama saya Imelda Arlianda Putri dari kelas 11 IPS 1, absen 14. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perpajakan atau pajak, mata pelajaran ekonomi. Selamat menyaksikan. Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, yaitu masyarakat, kepada pemerintah atau negara berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Fungsi pajak yaitu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama fungsi anggaran, yang kedua fungsi pembiayaan, yang ketiga fungsi stabilisasi, yang keempat fungsi retribusi perdagangan. Manfaat pajak itu sendiri yaitu terdiri dari pertama sebagai pembangunan sarana dan prasarana, yang kedua pembangunan fasilitas dan infrastruktur, yang ketiga dana alokasi umum, yang keempat pemilihan umum, yang kelima penegakan hukum, yang keenam subsidi pangan dan BBM, yang ketujuh pelayanan kesehatan, yang kedelapan pertahanan dan keamanan, yang kesembilan kelestarian lingkungan hidup, yang kesepuluh transportasi massal, dan yang terakhir adalah untuk menyediakan biaya listrik yang relatif terjangkau bagi masyarakat. Adapun jenis-jenis pajak di Indonesia berdasarkan pihak yang menanggung pajak dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sedangkan berdasarkan pihak dibagi menjadi pajak negara dan pajak daerah. Dan yang terakhir berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Adapun unsur-unsur pajak adalah subjek pajak, objek pajak, tarif pajak. Nah, tarif pajak ini dibagi menjadi tarif proporsional dan tarif degresif. Nah, prinsip pemungutan pajak itu terdiri dari prinsip keadilan, prinsip kepastian, prinsip kecocokan atau kelayakan, dan prinsip ekonomi. Adapun asas dan sistem perpajakan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Asas perpajakan itu ada asas domisili, kemudian ada asas sumber dan asas kebangsaan. Sedangkan sistem pemungutan pajak itu ada 3. Yang pertama, Official Assessment System, yang kedua, Set Assessment System, dan yang ketiga, Withholding System. Adapun jika kita telah membayar pajak, akan dikenai sanksi. Nah, sanksi tersebut berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa denda pajak dan bunga atau kenaikan pajak yang kenaikannya bisa sampai 50%. Sedangkan sanksi pidana itu dapat berupa kurungan atau penjara atau bahkan juga dana. Nah, pajak itu berbeda dari pungutan resmi lainnya. Biasanya dilihat dari dasar hukumnya. Dasar hukum pajak itu berdasarkan pada undang-undang, sedangkan pungutan resmi lainnya itu berdasarkan kepada peraturan daerah, peraturan resmi, dan peraturan pejabat yang berada di bawahnya. Kemudian dilihat dari balas jasanya. Jika pajak biasanya secara tidak langsung, tetapi retribusi itu balas jasanya secara langsung. Kemudian dilihat dari objek pemungutan. Pemungutan pajak adalah umum, sedangkan objek pemungutan dalam pemungutan retribusi itu hanya kepada orang-orang tertentu. Lalu dilihat dari sifatnya juga, pajak itu bersifat memaksa membayar pajak, maka akan mendapatkan sanksi hukuman pidana hingga dapat mendapatkan sanksi berupa kurungan penjara, tetapi pada retribusi, keputusan untuk membayar atau tidak itu diserahkan kepada pihak terkait, sehingga tidak bersifat memaksa seperti pajak. Nah, sehingga dilihat dari lembaga pemungutannya, pajak dipungut oleh pemerintah pusat atau negara, dan lembaga pemungutan retribusi daerah itu adalah pemerintah daerah, bukan negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi beberapa jenis-jenis pajak, yaitu ada pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea materai, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.
Di sini saya akan menjelaskan dahulu pengertian dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan, dapat berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran dalam bentuk apapun terkait dari jabatan dan pekerjaan atau jasa dari pribadi tersebut. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan. Adalah pajak yang dikenakan kepada orang maupun badan atau organisasi yang memiliki permukaan bumi serta bangunan yang dibangun secara tetap di atasnya. Juga ada bea materai, adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan digunakan di pengadilan. Adapun pajak pertambahan nilai itu adalah pajak yang dikenakan terhadap penjualan atau penyerahan barang yang sudah diolah sehingga berubah bentuk dan sifatnya menjadi barang yang baru yang bertambah nilai dan daya gunanya. Dan yang terakhir adalah pajak penjualan barang mewah. Adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak yang tergolong mewah, baik barang itu diproduksi dari dalam negeri maupun diproduksi dari luar negeri. Nah, dalam objek pajak ada beberapa pemungutan pajak, yaitu berdasarkan stelsel-nya. Ada 3, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Di sini saya akan menjelaskan apa itu stelsel nyata. Stelsel nyata merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Sedangkan stelsel anggapan yaitu adalah jenis pungutan pajak yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang. Adapun juga stelsel campuran, yaitu jenis stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Apabila kenyataannya besarnya pajak lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah pembayaran. Nah, sekian dulu video dari saya tentang penjelasan materi pajak. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Bye-bye.